Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah wasilan bainal anam wa fasilan bainal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahalla al-halala wa harrama al-haram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para tamu undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, wabil khusus yang kita hormati Pak Sekwan, dan tamu undangan wabil khusus yang sangat berbahagia pada hari ini, keluarga besar Bapak Haji Sumarji dan Ibu Nur Hayati. Terima kasih Pak undangannya. Kami kawan akrab dari anak Bapak Pak Wahyudi. Alhamdulillah kami sama-sama bergabung di Baiker Subuh Banyuasin, dan beliau salah satu panglima kami. Luar biasa. Dan besan beliau Pak Cek Mas Hairullah SPD dan Ibu Sutiana Fidah SPD, keluarga besar. Semoga kedua keluarga besar ini senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Wabil khusus setelah disatukan kedua putra putri beliau yang sangat berbahagia pada pagi menjelang siang hari ini, Bribtu Ica Ayu Nur Aini Lestari dan Bribtu Dimas Eka Saputra. Doa kami semua kepada kedua pengantin baru, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kami cuma pajak berdoa, adinda berdua, semoga langgeng sakinah mawaddah warahmah. Hadirin yang berbahagia, tanpa berpanjang kata, karena memang waktu yang diberikan tidak panjang, musim corona ya, musim covid, dan juga pasti banyak tamu undangan yang pengen cepat-cepat ya, karena banyak undangan di tempat lain juga, maka paling-paling sejam 2 jam Pak Haji. Cuma insya Allah tidak lama, karena pengantin sudah tidak sabar lagi. Hadirin yang mulia, wabil khusus kedua pengantin baru, ba'dal hamdalah wassalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalian sudah sah sebagai suami istri pada hari Jumat kemarin, sudah diakadkan ya. Maka sudah berapa hari ini pasti sudah merasakan ya bagaimana indahnya kehidupan berumah tangga. Dan saya yakin pasti nyesal kelamatan adinda berdua ya. Saya pun nyesal Pak, saya menikah tahun 2011 umur 29 tahun. Nyesel Pak, kalau tahu lemak mungkin taman SD laju waktu itu. Cuma karena dikirim oleh orang tua ke pesantren, akhirnya setelah S1 lamo sudah S1, umur 29 baru nikah. Dan menikah ini adalah ibadah yang luar biasa. Setiap sisi dari kehidupan kita dalam membina rumah tangga, mencari nafkah, menyiapkan segala sesuatunya, itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Maka kalau sekarang heboh ada panggilan hayya 'alal jihad, kaget dulu Pak, itu terlalu jauh Pak ya. Di sini banyak polisi masih sudah paham masalah kasus itu. Jihad nomor 1 kita adalah membenahi rumah tangga kita. Maka Rasul bersabda, man sa'a ala nafsihi li'iffaha fahuwa fi sabilillah. Mencari nafkah untuk diri sendiri. Yang masih jomblo, kameramen kita masih jomblo nih Pak, mudah-mudahan dapat jodoh nih, barangkali dapat polwan Hengki ya, itu Oman juga banyak polwan di sini. Barangkali teman-teman Mbak Ica yang masih ada lajang, ini kameramen kita termasuk ketua bujang di Baiker Subuh Banyuasin. Kenapa lagi kali-kali? Mencari nafkah itu bagian dari jihad. Wa man sa'a ala walidayhi li'iffahuma fahuwa fi sabilillah. Mencari nafkah untuk kedua orang tua, nanggung nafkah ayah ibu, nanggung nafkah mertua. Jarang-jarang bisa seperti itu Pak. Tapi saya yakin pengantin baru berdua ini anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah.
Ya, mereka adalah orang-orang yang sayang dan berbakti kepada kedua orang tua dan mertua mereka. Menanggung nafkah orang tua dan mertua itu termasuk jihad fisabilillah. Jadi tidak usah jauh-jauh jihadnya, tidak usah nak ke Palestina jauh gini. Di rumah tangga baik itu sudah termasuk jihad, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a ala iyalihi liya'ifahum fahuwa fi sabilillah. Mencari nafkah untuk anak istri, ya, itu pun termasuk jihad fi sabilillah. Ya, jadi kami doakan semoga kalian bahagia dunia dan akhirat. Tapi tentu nak bahagia itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kalian berdua pasti sudah sadar. Ya, sejak mengikrarkan diri untuk menikah itu harus siap dengan segala risiko. Yang namanya hidup, dinda berdua pasti ada enak tak enaknya. Ada lemak tak lemaknya, ada siang ada malam. Ya, di awal-awal menikah tentu masih lebih terasa bunga-bunga pernikahan. Ibarat kita berlayar, ya, di samudra, ketika masih di tepi pantai, ombak masih kecil. Tapi begitu berjalan ke tengah pasti akan ada badai. Tapi jangan takut. Kita sebagai hamba Allah, kita punya Allah. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan doa dari kalian berdua, suami istri, doa orang tua dan mertua, doa dari semua tamu hadirin yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kalian semua bisa melewati, ya, hal-hal yang terjadi selama kalian berumah tangga. Hadirin yang mulia, jamaah walimatul urs rahimakumullah. Kunci nak bahagia yang pertama seringkali saya sampaikan dalam wasiat, dalam nasihat pernikahan. Yang pertama kuncinya adalah jadi anak berbakti kepada orang tua dan mertua, tanpa membedakan orang tua dan mertua. Sama sikap kita walaupun sebutan beda. Ada ayah kandung, ada ayah mertua. Itu sebutan, tapi sikap berarti sikap hati, akhlak kita sebagai anak dan menantu perlakukan keduanya sama. Karena ternyata nasihat dari para hukama, para alim ulama kita, kunci nak bahagia dunia akhirat, bukan hanya dunia, adalah berbakti kepada orang tua. Apa nasihat para hukama kita? Man aso walidayhi lam yara as-surur min waladihi. Barang siapa durhaka dengan orang tuanya, jangan harap dia bakal bahagia. Jangan harap bakal bahagia. Maka kunci pertama, ingin bahagia, bahagiakan kedua orang tua dan mertua kalian. Berbakti. Jangan sampai setelah menikah orang tua bilang anak, nggak udah sebalikan, ya, minimal telepon, ya, video call, mudah saat ini untuk, ya, menjaga silaturahim. Mungkin nanti tugas di luar kota, tetap, ya, punya hubungan baik. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan. Ya, nanti kalian sudah, ya, tua, nanti punya anak, punya cucu, akan memiliki perasaan yang sama. Nah, sebelum perasaan itu muncul, saat ini sadarilah, jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Karena menyiksa orang tua dengan kerinduan itu sudah durhaka. Bahkan kata sahabat Nabi, tarkud doa lil walidaini yudayyiqul aish 'alal walad. Anak yang tidak mendoakan orang tuanya itu sudah durhaka. Apa akibatnya anak yang tidak mendoakan orang tuanya? Yudayyiqul aish 'alal walad. Allah sempitkan hidup sang anak. Susah hidup sang anak, tak bahagia hidup sang anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya. Jadi intinya kunci nak bahagia dunia dan akhirat, berbakti dengan orang tua. Jangan pernah sakiti hati orang tua kita, jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan yang bertubi-tubi. Ini yang pertama, kunci nak bahagia. Yang kedua, nisyanud dzunub al-madiyah, melupakan kesalahan pasangan gitu. Ya, Diptu Dimas, istrimu bukan Aisyah, bukan Fatimah putri Rasulullah. Beliau walaupun poluan, ini manusia biasa. Artinya pasti ada salah, pasti ada khilaf, pasti ada kekurangan di samping kelebihan yang beliau miliki. Pun demikian Diptu Ica, ya, suamimu Dimas, walaupun polisi yang gagah, berani, tampan, alim, soleh. Saya dapat informasi dari kakak iparmu Bang Yudi, luar biasa, beliau sangat kagum dengan dirimu, tapi tetap beliau manusia biasa, ada kelebihan, ada kekurangan.
Maka kalau nak bahagia, memahami, memaklumi kekurangan masing-masing, bukan menyebut, mengungkit-ungkit. Kau dulu nah itu tidak boleh. Itu akan menjadi biang, menjadi awal dari pertengkaran dan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, kunci nak bahagia adalah zikrul hasanat al-madiyah. Banyak menyebut, mengingat, membanggakan kelebihan pasangan kita. Ya, gitu ini kadang-kadang orang lain yang kita banggakan, bini dewek. Nah, itu nauzubillah. Membanggakan orang lain. Tapi pasangan kita lemahlah dikatoi, Pak. Nah, itu nauzubillah, dah boleh. Pujilah. Jangan cuma waktu pacaran. Jangan cuma ketika masih pengantin baru ini. Ya. Romantis dalam membina rumah tangga. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan romantisme Rasulullah ini bukan cuma waktu pengantin baru, tapi sampai beliau wafat. Kita mungkin sudah pernah baca cerita bagaimana kisah wafatnya Rasulullah SAW itu di pangkuan Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Ini menunjukkan romantisme Rasulullah berlaku sampai akhir hayat beliau. Pak Haji, saya sangat merinding mengisahkan ini. Mudah-mudahan rumah tangga kita, berkhusus kalian berdua ya, Dimas dan Ica, bisa meneladani rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sanggup berkata, padahal dapur beliau sering tak berasa. Pernah 2 bulan, Pak, mungkin kita tidak pernah merasakan seperti itu. Aisyah tidak ada yang dimasak di rumahnya. Yang beliau makan hanyalah beberapa butir kurma, hanya minum beberapa teguk air zam-zam. Tetapi dengan lantang Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Luar biasa. Kalau gitu membuntu rumah itu, kalau saro sudah ya, nak bermarahan baik dalam rumah tangga. Tapi Rasulullah tidak, karena Rasul meyakini kebahagiaan rumah tangga itu tidak terletak pada banyaknya harta, tapi pada hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang saya sampaikan dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, kalian berdua sudah menikah, dan ketika menikah kata Rasul, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin. Ketika seorang menikah berarti sudah sempurna separuh agama. Kalau agama 100%, 50% dinikah, luar biasa. Sisanya falyattaqillah fil nisbil baqi. 50%-nya di ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Pak. 100% agama dibagi 2, 50% nikah. Padahal nikah itu baru satu ibadah. Dan 50%-nya di takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan kami sebagaimana pesan dari menantu Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan radhiyallahu anhu, menantu Nabi Khalifah Rasyidin yang keempat. Apa kata Sayyidina Ali? Takwa itu ada 4. Maka 4 ini harus ada dalam rumah tangga kita semua, mobil khusus kedua pengantin baru. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ansori luar biasa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pak Bribka ya, ini polisi yang pintar ceramah, alim luar biasa. Saya banyak kenal polisi-polisi yang alim, karena saya juga sering ngisi tausiah di Polres Banjarmasin, Mbak ya, luar biasa. Dalam ayat yang dibacakan Ustaz Ansori tadi, disebut bahwa pasangan kita, istri kita, suami kita adalah ayat Allah yang tercipta. Ada ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Ada ayat Allah yang tercipta, diantaranya adalah pasangan kita. Adakah yang berani melangkahi Al-Quran? Adakah yang berani menyobek Al-Quran? Tidak akan ada yang berani. Maka seharusnya pasangan kita perlakukan seperti itu. Karena istrimu Dimas, ya, suamimu ya Ica adalah ayat Allah. Ketika sembarangan dengan pasangan kita berarti sudah ya tidak membenarkan ayat Allah. Maka yang marah yang punya ayat bukan hanya orang tua, bukan hanya mertua, bukan hanya Bang Yudimu yang bakal marah ketika kalian tidak bagus dalam rumah tangga.
Tetapi yang marah adalah pencipta kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu al-khauf minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut ini juga yang membuat kita hati-hati dengan rezeki yang dibawa ke rumah. Karena ketika dimakan anak istri, ya, rezeki tadi akan berpengaruh kepada perilakunya. Ya, hati-hati. Ketika yang dibawa tidak halal, banyak yang subhat, itu akan berpengaruh kepada rumah tangga kalian berdua. Yang kedua, wal amal bitanzil. Nilai takwa yang harus ada dalam rumah tangga kita adalah mengamalkan nilai-nilai kandungan Al-Quran. Pacak ngaji, saling simak lagi bini, kan luar biasa, bahagia, ya, saling simak hafalan, itu harus ada. Jangan di rumah cuma rajin nyetel, nyanyi lagu dangdut, lagu pop, lagu keroncong, tapi tidak ada kaset murotal, itu ironis. Yang ketiga, nilai takwa yang harus ada dalam rumah tangga kita semua, wabil khusus kedua pengantin baru, adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Jadikan pernikahan ini sebagai persiapan, sebagai bekal untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap sisi dari kehidupan kalian berumah tangga itu ada nilai pahala semuanya. Mudah-mudahan, ya, kalian semua, kalian berdua dan kita semua adalah keluarga-keluarga yang bisa membina rumah tangga kita dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami yang di luar, ya, Bribtu Ica dan Dimas cuma bisa mendoakan. Intinya kalian berdua. Nah, bagus Naida, kamu berdua. Akor-akor, cocok-cocok, sering-sering berkomunikasi dengan orang tua dan mertua, dan sering-sering minta nasihat dengan para alim ulama. Kita minta doa mereka semua. Mudah-mudahan, ya, kehidupan kalian langgeng sampai kakek nenek, bahkan disatukan sejak di dunia hingga hari akhirat nanti. Jamaah yang mulia, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, karena waktu yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan manfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi al-mardiyah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Ya Rabb kulli syai' biqudratika ala kulli syai' ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulli syai' la siyama ala hadaini al-arsyain Bribtu Ica wa Dimas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.